Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang masih Adar Susani bab kedua yang berjudul Yaumiyatuna. Ya, kalau diartikan kurang lebih artinya kegiatan kita sehari-hari. Langsung saja, kita akan membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, walaupun kita hanya akan membahas yang jumlah ismiyah saja, tapi kalian juga harus tahu tentang jumlah fi'liyah, ya. Walaupun kita akan membahas jumlah ismiyah, tapi kalian juga harus tahu jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah nanti akan dibahas lebih jauh lagi pada pertemuan berikut. Sebelumnya kalian harus tahu atau Bapak jelaskan dulu. Jumlah, mungkin kalian agak bingung. Jumlah itu artinya kalimat, ya. Jadi jumlah ismiyah, jumlah kalimat, ya. Jumlah itu adalah kalimat. Nah, ismiyah, apa yang dimaksud dengan ismiyah? Itu bersifat kebendaan atau yang berwujud. Ismun, ada wujudnya. Yang ada wujudnya atau ada bendanya seperti lampu, orang, hewan, ya, semua yang ada wujudnya, ya, atau bersifat kebendaan disebut ismiyah. Nah, sementara yang fi'liyah itu berbentuk pekerjaan seperti menulis, membaca, itu nggak ada wujudnya, ya, berupa pekerjaan. Mandi, tidur itu berupa pekerjaan. Nah, selanjutnya mubtada, ya. Ini adalah mubtada. Mubtada itu artinya awal kalimat. Awal kalimat, mubtada, atau dalam bahasa Indonesia disebut subjeknya, ya, kurang lebih ini. Khobar. Khobar itu kalimat berita atau keterangan, ya. Bapak contohkan, Ali pergi ke pasar. Ali itu dikatakan mubtada karena kalimat awalnya adalah Ali. Pergi ke pasar itu kalimat berita atau keterangannya atau predikatnya. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui yang dimaksud dengan jumlah itu kalimat, maka kalau disatukan jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah artinya kalimat yang diawali dengan kata yang bersifat kebendaan. Nanti Bapak jelaskan di slide berikutnya. Nah, coba kalian perhatikan, ya. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang didahului dengan isim, ya. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang didahului dengan isim. Isim, ya. Ismiyah itu dari kata isim. Isim itu artinya tadi adalah yang bersifat kebendaan, ada wujudnya. Contohnya lihat. Aliyun yang durul tilfaz. Ya. Dalam kalimat nomor 1 di sini, Aliyun yang durul tilfaz. Lihat, itu diawali dengan kata Aliyun. Ya, diawali dengan kata Aliyun. Nah, Aliyun itu Ali, itu nama orang, ada wujudnya, disebut dengan isim. Ya,
Jadi jumlah ismiyah susunan kalimat yang didahului dengan isim. Ya, ini dengan isim. Ya, yang berbentuk benda. Lihat, fa'iroh taktubul kitabah. Fa'iroh itu nama orang. Ya, berarti ada wujudnya. Ya, bersifat benda. Nah, makanya disebut ini fa'irotun taktubul kitabah. Fa'iroh itu isim. Ya. Atau jumlah ini ya semuanya ya karena ini nama orang diawali dengan nama orang ya makanya disebut jumlah ismiyah ya tidak hanya nama orang saja ya bisa juga didahului dengan kata benda ya atau jelasnya ya kata benda. Isim itu adalah kata benda yang ada wujudnya. Nah, dengan kata lain, susunan kalimat tersebut terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, kalau diperhatikan, ya, Aliyun yang durul tilfaz di sini ada dua unsur. Pertama, kalimat ini atau jumlah ini, jumlah itu kan kalimat tadi sudah ya. Ingat-ingat kosakata yang tadi depan selain sebelum ini. Aliyun ini posisinya jadi mubtada ya atau mubtada itu artinya tadi ya awal kalimat. Berarti yang di dalam kotak ini Aliyun, Faizatun, Sofwan, Maryam semuanya adalah mubtada karena berada di awal kalimat. Nah, yang bergaris bawah ini yang durut tilfaz ya artinya Ali sedang melihat TV ya. Ali sedang melihat TV. Nah, sedang melihat TV itu adalah khabar ya. Khabar atau keterangan atau predikat subjeknya yang dalam kotak ini. Fa'iratun taktubul kitabah. Fa'iroh itu mubtada karena termasuk awal kalimat. Nah, yang mana awal kalimat ini semuanya bentuknya isim atau kata benda. Taktubul kitabah. Fa'iroh sedang menulis tulisan. Ya, menulis tulisan itu adalah khobar atau ya predikatnya. Ya. Sofwan mubtada ya. Yutoli darsa mengulang pelajaran. Ini khobarnya. Ya. Maryam ini mubtada. Sekali lagi mubtada itu adalah awal kalimat. Ya. Awal kalimat yang kebetulan awal kalimat ini diawali dengan isim. Isim itu yang berwujud seperti kebendaan atau kata benda. Tastaiqidu minan naum, bangun tidur. Maryam bangun tidur. Maryam adalah mubtada ya. Kebetulan nama orang. Bangun dari tidur itu khobarnya. Ya. Itu penjelasan dari kalimat ini. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang didahului dengan isim. Ya, ini isimnya yang dalam kotak semua isim atau kata benda. Atau dengan kata lain, susunan kalimat tersebut terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, ini terdiri dari mubtada dan khobar. Ini mubtadanya, dari ini khobarnya. Lihat, yang dalam kotak ini mubtadanya. Ini yang bergaris bawah adalah khobarnya, mubtada khobar, mubtada khobar. Di sini ada 4 contoh, ya. Itu yang dimaksud dengan jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kalian lihat, ya, Bapak ingin menjelaskan kata ini.
Ya. Kata yang tertulis di sini, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Tadi sudah ya. Ya, tadi mubtada dan khobar. Dan kedudukan mubtada harus makrifat atau rafa. Ya, lihat. Jadi ada kata mubtada harus makrifat atau rafa. Nah, lebih jelasnya lihat. Makrifat itu diawali dengan alif lam. Ya. Rafa ini domah. Ya. Kalau ada alif lamnya, di sini harus rafa. Tidak boleh tanwin. Seperti at-tilmizun. Itu tidak boleh. Ya. Karena di sini diawali dengan alif lam. Nah, at-tilmizu ini rafa. Domah. Ya. At-tilmizu mujtahidun. Nah, at-tilmizu ini mubtada ya. Maaf, artinya at-tilmizu mujtahidun itu artinya murid yang rajin. Nah, murid yang rajin. Nah, ini disebut ma'rifat. Ya, udah ada muridnya, berarti bukan murid rajin. Kalau murid rajin masih bingung siapa. Kalau murid yang rajin itu udah menuju ke seseorang. Nah, di sini pakai alif lam tandanya ya, dengan memakai alif lam di awalnya at-tilmizu mujtahidun. Ya. Jadi mubtada harus ma'rifat atau rafa. Tidak boleh tilmidun mujtahidun. Ya. Kalau tilmidun mujtahidun ya, itu ya tidak termasuk kategori ma'rifat. Ya, kenapa? Karena tidak rafa tapi doma, tain ya, dan tidak diawali dengan alif lam. Nah, ini yang dimaksud dengan harus ma'rifat atau rafa. Ya, ini mubtadanya yang diawali sini. Ya, mubtada itu awal kalimat. Nah, mubtada harus berupa nakiro dan rafa jika berupa isim. Nah, ya, artinya mubtadanya ini yang diawali mubtada. Ya. Tidak diawali alif lam. Kalau diawali alif lam disebut ma'rifah. Kalau tidak diawali alif lam disebut nakiroh. Ya, boleh ini tanwin. Ya, boleh ini tanwin. Ya, ininya tanwin. Kalau ininya ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau tidak ada boleh tanwin. Jadi aliyun yang durul tilfas, artinya Ali sedang melihat televisi. Ali ini adalah mubtada, yang durul tilfas adalah khabar. Ini subjek, ini predikat atau keterangan. Ya. Selanjutnya, ya di sini kan sudah mubtada harus berupa nakiro dan rafa jika berupa isim. Ini isim, kata benda. Nah, untuk kata selanjutnya Bapak akan jelaskan di slide selanjutnya. Lihat. Kata selanjutnya apa? Khobar harus selalu dengan mubtada dari segi muzakkar dan mu'anas. Lihat. Ya. Al-abu bukan al-abun ya, karena ada alif lam. Jadi al-abu yanamu, bapak sedang tidur. Yang kedua, al-ummu tapok bahu. Ya, lihat. Al-abu yanamu atau yanama, bapak sedang tidur. Yang kedua, al-ummu tatok bahu. Ya,
Kalau yang pertama artinya bapak sedang tidur, yang kedua ibu sedang memasak. Ya. Untuk selanjutnya bapak itu adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Makanya ya di sini muzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Nah, di sini berbeda. Ya. Al-abu yanama, bukan tanama. Kalau ini maaf salah, yanamu. Al-ummu tatbahu. Ya. Bentuknya karena perempuan, makanya di sini bukan yatbahu, tetapi tatbahu. Ya. Khobar harus selalu dengan mubtada. Ya, dari segi muzakkar dan muannasnya. Nah, kalau abu tanamu salah. Kenapa? Karena ini domirnya huwa, yanamu. Nah, kalau ummu di sini yatbahu itu juga kurang betul atau salah, karena ummu itu perempuan, makanya al ummu tatbahu. Ya, al madrasatu nazifatun. Sekolah itu bersih. Ya. Sekolah itu bersih. Ini al madrasatu, ini muannas untuk perempuan. Makanya nazifatun pasangannya. Ya, kenapa? Karena ininya muannas, ininya juga sifatnya atau keterangannya muannas. Kalau subjeknya muannas, ya, predikatnya muannas. Kalau subjeknya muzakkar seperti ini, predikatnya muzakkar. Ini yang dimaksud dengan dari khabar harus selalu dengan mubtada dari segi muzakkar dan muannas. Nah, dan jumlah tasniyah dan jama'. Tasniyah itu berdua. Ya, kalau jama' itu 3 orang atau lebih. Lihat, at-tilmizu mustahidun. Kalau subjeknya at-tilmizu itu kan 1 orang. Ya. Khobarnya atau predikatnya mujtahidun. Nah, berbeda dengan at-tilmizani, ini 2 orang. Ya, kalau ini 1 orang siswa yang rajin, kalau ini 2 orang siswa yang rajin, sama artinya. Ya, cuman kalau ini 1 orang, kalau ini at-tilmizani 2 orang, kalau ini at-tilmizuna 3 orang atau lebih. Nah, kalau at-tilmizu mujtahidun, at-tilmizani mujtahidani. Ya, perhatikan, at-tilmizani mujtahidani. Kalau contoh dengan kata lain, at-tilmizu mahirun. Ya. Kalau at-tilmizani mahironi. At-tilmizuna mujahiduna. Ya. At-tilmizuna mujahiduna. Jadi ya, predikat ini mengikuti subjeknya, baik dia dari segi mudzakkar muannasnya ataupun dari segi tasniyah dan jamaknya. Jelas ya? Kalau sini al-abu yanamu, ya. Bukan al-abu tanamu, karena dia mengikuti subjeknya. Begitu juga yang berikutnya. At-tilmizu mujtahidun, bukan mujtahidatun. Ya. Kenapa? Karena di sini at-tilmizu untuk laki-laki, maka subjeknya juga untuk laki-laki mujtahidun. Kecuali kalau di sini at-tilmizatu berarti mujtahidatun, bukan mujtahidun. Nah, begitu juga kalau berdua at-tilmizani
mujtahidani. Ya. Kalau 3 orang atau lebih disebut jamak ya. At-tilmizuna mujahiduna. Ya, anak-anakku sekalian, itu untuk tata bahasa ya yang ingin Bapak jelaskan. Silahkan kalian lihat dan ulang-ulang video Bapak. Nah, sekarang tugas untuk latihan. Kerjakan di buku tulis, tidak usah dikumpulkan, tetapi tunggu nanti info dari Walas. Nanti kalau Bapak nge-WA ke wali kelas kalian dan lanjutkan atau di share di grup, umpamanya silakan buku tulisnya dikumpulkan besok hari tanggal sekian di meja Bapak dan seterusnya. Itu nanti akan seperti itu. Jadi tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tulis ya, beserta tugas-tugas yang lalu. Di sini contoh al-jumal, jumlah kalimat. Ini adalah kalimat-kalimatnya kolom ini. Nah, di sini naul jumlah. Naun itu adalah kategori kalimat. Di sini apakah al-fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah itu yang diawali dengan kata kerja. Kalau jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda. Contohnya yang kata kerja ya dan kata benda, coba lihat. Maaf, di ini tulisannya kurang ya. Tuti wasaroh ya, ini ada 2 orang. Tuti dan Saroh ada 2 orang. Yatlana walani al-futuro. Tuti wasaroh yatana walani al-futuro. Nah, tuti itu kata benda, saroh juga kata benda, makanya disebut jumlah ismiyah. Kalau itu dicontreng di sininya. Ya. Yang kedua, al-fakihatu 'alal ma'idah. Ya. Buah-buahan ya. Itu di atas meja makan. Ya, buah-buahan. Buah-buahan itu adalah kata kerja atau kata benda. Ini kata benda. Makanya al-fakihatu 'alal ma'idah di sini karena diawali dengan kata benda ya disebut jumlah ismiyah. Ya. Jadi ini silahkan kalian tinggal nyontreng saja apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Sekali lagi Bapak jelaskan, jumlah al-fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Al-jumlah ismiyah kalimat yang diawali oleh kata benda. Nah, ini kalimat-kalimat ini kalian kategorikan apakah dia kalimat jumlah fi'liyah yang diawali dengan kata kerja atau kata benda. Tinggal dicontreng. Yang seterusnya tugas kalian nanti tidak usah dikumpulkan. Demikian anak-anakku sekalian, kalian bisa mengulang video Bapak ya. Sekian, terima kasih. Semoga kalian sehat sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.